organisasi rahasia pengungkap misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sultan Alvin Raffiat dari SMA Negeri 3 Unggul Cibubur. Nah, kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Badan Intelijen Sekolah yang ditulis oleh Intan DTS atau lebih dikenal sebagai Intan Dahila Sari. Kita masuk ke ceritanya, kenalan dulu yuk sama penulisnya. Intan Dahlia Sari atau kerap dipanggil Intan adalah penulis muda berbakat asal Jambi yang lahir pada tanggal 3 Januari 2002. Dia mulai dikenal lewat karya-karyanya di Wattpad. Uniknya, perjalanan literasi Intan bermula dari rasa penasarannya membaca cerita bersambung di Facebook yang akhirnya membawanya ke Wattpad pada tahun 2014. Awalnya dia cuma pembaca setia, tapi di usianya yang ke-14 tahun, pada tahun 2016, dia memberanikan diri menulis debut buku pertamanya, yaitu Bad Girls vs Ketuosis. Buku itu langsung meledak dan melambungkan namanya. Kini dia dijadikan ikon inspiratif bagi para remaja, terutama di wilayah Jambi. Balik lagi ke bukunya. Buku ini diterbitkan oleh Butterflies Book pada tahun 2024. Tebalnya 256 halaman dengan ukuran yang nyaman digenggam, 14 kali 20,5 cm. Buku ini juga memiliki harga yang cukup terjangkau loh, sekitar 99.000, dan genrenya memiliki campuran seru antara fiksi remaja, misteri, dan thriller. Jadi apa sih yang membuat buku ini spesial? Novel ini mengajak kita masuk ke dunia sekolah yang gak sesederhana kelihatannya. Di balik seragam putih, tugas, dan banyaknya kegiatan ekstrakurikuler, ada organisasi yang beroperasi di bawah radar, yaitu Badan Intelijen Sekolah atau disingkat sebagai BIS. Tokoh utamanya adalah Jeremiah Rex Thompson atau biasa dipanggil Rex. Rex itu tipikal siswa jenius, tapi sifatnya dingin, pragmatis, dan agak tertutup. Jujur saja, awalnya Rex sama sekali tidak tertarik untuk masuk dunia detektifan. Bagi dia, hidupnya saja sudah rumit. Masa harus ditambah dengan beban investigasi kriminal? Rasanya terlalu kekanak-kanakan bagi dia. Tapi segalanya berubah ketika dia bertemu dengan Aldoe Tejakarna atau Doi. Doi ini ketua pertama BIS yang karismatik, penuh teka-teki, dan punya kegigihan yang luar biasa. Doi perlahan meruntuhkan tembok-tembok pertahanan yang dibangun oleh Rex. Bukan cuma karena janji petualangan yang berdebarkan, tapi Doi mengungkit satu nama, yaitu Mars. Apa sih yang membuat buku ini menarik? Pertama, gaya bahasanya sangat relate buat anak muda. Penulis menggunakan kata-kata gaul seperti lo dan gue, sehingga ceritanya mengalir natural, gak kaku, gak formal berlebihan. Rasanya kita sedang mendengarkan curhatan teman dekat atau obrolan sehari-hari. Kedua, visualnya mendukung banget. Setiap awal bab ada ilustrasi sketsa hitam putih yang menggambarkan ketegangan adegan. Ilustrasi inilah yang menjadi pemanas visual sebelum kita masuk ke dalam teks, yang langsung membangun suasana mencekam. Ya, ada kekurangannya. Beberapa momen klimaks dieksekusi agak terlalu cepat dan implisit. Sebagai pembaca yang haus akan adrenalin, saya merasa beberapa adegan puncak sebaiknya digambarkan lebih eksplisit agar rasa mendebarkannya lebih terasa. Selain itu, sikap Rex di awal cerita memang sengaja dibuat sangat kaku dan minim empati. Hal inilah yang mungkin jadi penghalang bagi sebagian pembaca untuk segera merasa nyambung atau berempati dengan dia. Butuh kesabaran sampai pertengahan cerita saat sisi manusiawinya mulai keluar. Ada juga sedikit ketidaksesuaian alur di awal beberapa bab baru yang bikin cerita terasa agak ambigu sesaat. Meskipun begitu, terlepas dari kelebihan dan kekurangan tersebut,
Novel ini tetaplah buku yang sangat layak dibaca, apalagi buat kalian para remaja yang suka dengan genre misteri dan thriller. Dengan bumbu persahabatan dan intrik sekolah, gaya bahasa yang hidup ditambah ilustrasi atmosferik membuat pengalaman membaca jadi lebih impresif. Penulis terasa tulus, seperti ditulis dari hati ke hati. Gimana? Tertarik buat mengungkap rahasia di balik bunga matahari itu? Jangan lupa pinjam bukunya di perpustakaan SMA Negeri 3 Unggul Sigli atau beli edisi fisiknya ya. Terima kasih sudah menonton resensi saya sampai habis. Kalau kalian suka dengan review buku seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.